Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi terbaru terkait P3K Guru, yang mana di sini ada sebuah postingan dari salah satu media elektronik yaitu jpnn.com hari Selasa tanggal 1 Februari teman-teman ya. Berarti berita ini masih sangat baru, yang mana judulnya di sini yaitu resmi diangkat PPPK ya. Resmi diangkat PPPK, masa kerja honorer tidak dihitung lagi. Nah, jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya teman-teman ya, sejumlah guru honorer mempertanyakan masa pengabdian mereka yang panjang apakah masuk dalam penentuan golongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi di sini tentunya ini berkaitan dengan rekan-rekan guru honorer ya yang sudah lulus menjadi guru ASN P3K. Ada sejumlah guru honorer teman-teman ya yang mempertanyakan masa pengabdian mereka yang panjang apakah masuk dalam penentuan golongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat sendiri di postingan ini. Contohnya guru kelas dengan masa pengabdian 18 tahun apakah bisa setara dengan golongan 3D untuk PNS. Seperti itu ya. Jadi ada yang mempertanyakan seperti itu ya terkait masa pengabdian honorernya. Anggaplah 18 tahun, apakah itu bisa setara dengan golongan 3D PNS. Nah, di sini kita akan coba simak ya. Nah, di sini kita simak informasinya bersama-sama. Apakah tidak bisa pengabdian saya yang lebih dari 18 tahun dihitung untuk dasar penghitungan gaji P3K? Jadi bukan golongan 9 atau setara 3A PNS, kata Hayani, guru honorer K2 dari Kabupaten Pati kepada jpnn.com hari ini teman-teman ya. Nah, di sini di tempat lain yaitu menurut pengurus Aliansi Honorer Nasional HN, bila masa pengabdian honorer dihilangkan akan sangat merugikan mereka karena harus memulai karirnya dari bawah lagi. Namun di sini saya berpendapat yang berbeda teman-teman ya. Andaikan masa pengabdian guru honorer itu sudah tidak terhitung lagi pada saat menjadi P3K, menurut admin pribadi ya, itu sebenarnya tidak jadi masalah teman-teman ya. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Kenapa admin katakan tidak jadi masalah? Karena kalau kita berkaca di CPNS ya, yaitu calon pegawai negeri sipil di tahun-tahun yang lalu, itu tidak dihitung juga teman-teman ya. Contohnya seorang guru honorer yang lolos menjadi CPNS beberapa tahun yang lalu, itu golongannya bahkan ada yang golongan 2B teman-teman ya. Seperti admin pribadi, admin itu memulai karir admin sebagai CPNS dulu itu golongan 2B. Jadi tidak ada jadi masalah teman-teman. Ini tidak jadi masalah. Intinya yang kita harus syukuri adalah kita sudah menjadi guru ASN P3K. Karena di PNS pun sebenarnya teman-teman ya, ketika seseorang itu baru terangkat, itu pasti golongannya kalau di S1 itu golongan 3A, meskipun sebelumnya dia honor tidak mungkin langsung diangkat dengan jenjang karir langsung golongan 3B atau 3C atau 3D. Seperti itu teman-teman ya. Antara P3K dengan PNS itu tidak ada perbedaan ya terkait golongan teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini diutarakan oleh Karohumas Badan Kepegawaian Negara BKN, Bapak Satya Pratama mengungkapkan ada dua regulasi yang mengatur tentang P3K 2021, yaitu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 untuk jabatan fungsional non guru. Kedua
regulasi itu menyatakan masa kerja P3K adalah 0 tahun setelah perjanjian kerja ditetapkan. Jadi saran saya sebagai guru honorer yang sudah lulus menjadi ASN P3K itu menurut saya ya, menurut pribadi admin itu tidak perlu lagi mempersoalkan terkait masa pengabdian selaku honorer kemarin teman-teman. Kenapa? Karena kita ini kan sudah terangkat menjadi guru P3K. Kita syukuri yang ada teman-teman ya. Masa teman-teman ketika diangkat menjadi guru P3K langsung ingin golongan 3D dengan asumsi bahwa ada masa pengabdian. CPNS juga teman-teman ya, guru CPNS juga meskipun memiliki masa pengabdian yang lama itu tidak langsung ke golongan 3D teman-teman ya. Bahkan admin sendiri itu golongan 2B awalnya. Padahal admin juga lama mengabdi sebagai honorer seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita mengerti, apalagi sudah ada Permenpan RB yang mengatur bahwasanya ada Permenpan RB nomor 29 dan Permenpan RB nomor 28 bahwasanya untuk masa kerja P3K itu adalah 0 tahun setelah perjanjian kerja ditetapkan. Jadi kita syukuri saja teman-temannya ketika kita diangkat menjadi ASN P3K. Masa pengabdian honorer itu tidak masalah kalau tidak hitung lagi. Yang jelasnya kita sudah menjadi ASN teman-teman ya, itu yang lebih utama. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Jadi masa pengabdian honorer itu tidak dihitung lagi ketika resmi menjadi P3K terang satia. Di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, lanjutnya golongan gaji P3K guru yang dipersyaratkan S1 atau D4 ditetapkan pada golongan 9. Untuk golongan gaji P3K non guru, Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 menyebutkan tergantung kelas jabatan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian dari regulasi tersebut. Jadi sudah sangat jelas ya aturan yang mengatur terkait golongan P3K dan terkait gaji P3K non guru seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya mengenai masa kontrak kerja ya. Di sini terkait mengenai masa kontrak kerja, Bapak Satua menegaskan kedua Permenpan RB tersebut mengatur bahwa calon P3K yang usianya kurang dari 1 tahun batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, maka perjanjian hubungan kerjanya setahun saja. Nah, ini juga sudah jelas teman-teman ya terkait masa kontrak kerja. Jadi bagi rekan-rekan yang memasuki batas usia pensiun, maka perjanjian hubungan kerjanya itu hanya setahun saja. Di sini kita bisa berikan contoh. Di sini kita baca contohnya guru yang usianya 59 tahun, masa kontrak kerjanya 1 tahun saja karena 60 tahun itu masa pensiun. Berarti hanya dikontrak 1 tahun kalau sudah memasuki batas usia pensiun. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini lagi sebaliknya, kalau usia pensiunnya masih panjang, pejabat pembina kepegawaian P3K masih bisa memberlakukan masa hubungan perjanjian kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Masa kontrak kerja itu bisa diperpanjang teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah. Pukas Bapak Satya Pratama. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas teman-teman ya. Dasar yang mengatur bahwasanya masa kerja honorer itu tidak dihitung lagi setelah resmi diangkat menjadi P3K. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini saja informasinya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.